Dan sebenarnya dalam perkara ini tak usah kita mencari kambing hitam, si fulan, si alan. Udah, ini musibah kita hadapi bersama, tanggulangi bersama. Tak saling salah menyalahkan, saling mengkambing hitamkan. Kesian kambing-kambing hitam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast SNTV, hanya di SNTV. Mari kita bantu dakwah Islam ini, dan mari kita mengembangkan ilmu kita terkait dengan kasus-kasus yang sedang hangat pada saat ini dengan cara follow atau subscribe channel YouTube kami di Sabilun Najah TV, atau melalui audio kami di platform SoundCloud SNTV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dibersamai dengan beliau, guru kita Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, insya Allah Ustaz, kemarin kita sudah akan membahas nih terkait dengan yang masalah lagi hangat ini Ustaz nih. Nah, kejadiannya baru-baru ini terkait dengan bencana nih Ustaz. Bencana apa itu? Nah, jadi topik minggu lalu hangat, topik minggu ini hangat aja untuk bahas ya. Kayak kopi nih Ustaz, hangat juga. Nah, ini hangat ini. Hangat Ustaz. Hangat tes lah ya. Tafadhol. Oh, mantap. Nah Ustaz, ya, jadi gini Ustaz nih, baru saja kejadian di ibu kota kita, di negara kita ini terkait dengan kasus banjir Ustaz. Nah banjirnya ini ya seperti biasanya lah, sudah kejadian-kejadian lama Ustaz. Iya. Di sana terjadi banjir yang sangat-sangat parah sehingga menyebabkan kebanyakan warga. Di Batam gimana? Di Batam juga ada. Banjir juga. Ya, di wilayah secara umum lah nih Ustaz nih ya. Nah terjadi banjir, nah kebanyakan dari masyarakat nih Ustaz. Nah itu malah sering menyalahkan pemerintah. Jadi bagaimana di pemerintah nih mengurus tata kotanya? Kok nggak bisa, nggak becus, sehingga menyebabkan banjir di mana-mana. Nah ini bagaimana Ustaz, kita sebagai seorang muslim menyikapi hal yang seperti itu Ustaz? Menanggapi banjir dan dalam menyikapinya bagaimana Ustaz? Fadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum, ma asaba min musibatin fil ardi ya fa bima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah yang menimpamu di bumi semua disebabkan karena dosa-dosamu. Ya, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian semuanya adalah sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Hakikatnya musibah adalah merupakan satu dari dua hal. Pertama adalah merupakan bencana yang disebabkan karena dosa-dosa manusia. Yang kedua adalah ujian yang Allah SWT menguji manusia dengannya. Para nabi-nabi Allah uji dengan musibah. Padahal mereka bukanlah orang yang berlumuran dosa dan noda, tapi Allah uji mereka dengan musibah. Ini ujian agar Allah dengan ini mengangkat derajat mereka. Yang pertama, jadi musibah disebabkan karena dosa. Yang kedua, musibah Allah timpakan sebagai ujian. Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ya tentang ujian ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Pasti kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawf, dengan bagian daripada ketakutan, rasa takut, khawatir, takut tak makan, takut tak nikah, takut tak punya keturunan, takut ini ujian. Minal khawfi wal ju', dari rasa lapar karena puasa ujian, lapar karena tak ada yang dimakan, uang ada tak ada yang mau dimakan, lapar karena tak bisa makan karena penyakit, ini ujian. Minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, diuji juga dengan berkurangnya harta, mungkin karena bencana alam, mungkin karena ketipu dan macam-macam. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, diuji juga dengan kematian orang-orang yang tercintai, ini ujian. Dan kekurangan daripada buah-buahan karena panen gagal, karena hama, macam-macam. Kekeringan, ini semua ujian kata Allah. Wabasyiril sabirin, dan beritakanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi terkadang musibah bisa berupa ujian, terkadang musibah bisa dengan sebab dosa kita.
Ya, kebanyakan musibah itu sebab dosa Karena kita. dosa Ustaz, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di laut, fil barri wal bahri. Di daratan, di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Linudhiqhum ya ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un, agar kami timpakan kepada mereka sebagian daripada sebab apa yang mereka lakukan, dampak daripada apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Ya, boleh jadi musibah-musibah yang datang karena ulah tangan manusia. Banjir, dahulu kala kenapa orang tak mengeluhkan perkara banjir? Mungkin karena memang ya hutan-hutan masih terjaga, terlindung, lingkungan masih baik. Ketika hutan digundul tanpa disiapkan cadangannya, reboisasi, ya ketika membangun dengan ya ini tidak memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah dan seterusnya, ya datanglah berbagai macam bencana. Jadi bencana banjir di mana-mana bisa terjadi bencana banjir, bisa di Jakarta, bisa di Batam, di Riyadh, di Jeddah juga pernah terjadi banjir. Arab Saudi, ya, Arab Saudi di Jeddah itu banyak yang tenggelam, subhanallah. Jangan sampai ke jalan tol. Ya, ini semua adalah pelajaran, boleh jadi sebagai peringatan dari Allah SWT agar manusia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kalau kita lihat dalam kacamata Islam, banyak-banyaklah kita berprasangka bahwasanya musibah itu datang gara-gara dosa kita. Sebagaimana yang terjadi di masa Umar bin Khattab, ya, terjadi gempa di Madinah. Maka ketika itu Umar berkata kepada penduduk Madinah, ya, innallaha yasta'tibukum fa'tibuh. Ini gempa gara-gara dosa kalian. Ini li syai'in ahdatsumuh, karena akan buat sesuatu yang tak Allah ridai. Andai kata gempa ini kembali, la usakinukum fiha abadan. Aku tak akan biarkan kalian tinggal di sini. Semua aku suruh mengungsi dari sini. Ya, jadi dampak daripada dosa, gempa, likuifaksi, banjir, dampak daripada dosa. Yang mana sebagian daripada dosa ini adalah ulah kejahatan manusia. Hutan-hutan ditebang tanpa aturan, ya. Kemudian kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, ya. Dan sebenarnya dalam perkara ini tak usah kita mencari kambing hitam, si fulan, si alan. Udah, ini musibah kita hadapi bersama, tanggulangi bersama. Tak saling salah menyalahkan, saling mengkambing hitamkan. Kesian kambing-kambing hitam tuh, ya kan? Betul. Ini apapun masalah pemerintah ending. Ya. Padahal pemerintah sudah berjuang semaksimal mungkin ya Ustaz. Ini ada tipe-tipe manusia, apapun kesalahan pemerintah. Dia masuk lubang sedikit, ini gara-gara pemerintah. Ya, nampak mungkin ada batu di jalan, heboh. Ini batu ini pemerintah tak tertibkan. Kenapa dia tak turun, ambil buang, selesai. Banyak orang komentator hanya komentar belaka. Ya, tak berusaha untuk memperbaiki, tapi menyalahkan, menghujat. Itu aja jadinya. Pemerintah siapa yang pilih? Yang pilih kan mereka sendiri. Bahkan dalam agama kita, pemerintah itu cermin masyarakatnya. Apa kata Ali ketika dituntut Ali, mengapa engkau tidak sebagaimana generasi sebelummu? Kata Ali, karena orang-orang sebelum gue itu rakyatnya tak seperti kalian. Berkata Ali, kama takuni wallahaikum. Bagaimana kalian, begitulah kira-kira pemimpin kalian. Ya, kalau andai kata kita berharap kebaikan, jadilah kita rakyat yang baik, niscaya Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Yang selalu dihujat, pemimpin itu harus dipahami dari bawah, datangnya bukan dicampakkan dari langit. Pemimpin adalah masyarakat sendiri, dari masyarakat ya. Iya. Ketika dia salah, keliru, ya diperbaiki dengan cara hikmah, bijak. Boleh jadi mungkin kesalahan pemerintah, ya kurang tanggap, macam-macam, biasa, namanya manusia. Tapi cara menghimbaunya, memperbaikinya, dalam Islam diatur. Tak boleh kita membuat berbagai macam hal-hal pencemaran nama baik pemerintah, penguasa, atau mencela mereka di mimbar-mimbar bebas. Podium-podium ini bukan daripada Islam. Dalam Islam, andai kata kita ingin berikan masukan kepada penguasa, berduaan dengannya. Kalau kita punya akses ke penguasa, sampaikan dengan cara yang bijak dan hikmah. Kalau ada keliru kekhilafan, datangkan bukti-bukti kekeliruannya, datangkan dalilnya. Ya, menyalahkan semua orang pandai. Sekarang bukan masalah salah menyalahkan, tapi bagaimana memperbaiki bersama. Intinya ke situ. Iya. Bagaimana menindaklanjutinya. Nah ini Ustaz, bagaimana nih Ustaz nih? Kalau semisalnya kebanyakan kan selama ini
kejadian tadi sebagaimana yang antum katakan itu bisa merupakan akibat daripada dosa-dosa kita. Nah, kebanyakan masyarakat kita nih Ustaz tidak menemukan korelasi bagaimana saya yang bermaksiat kok malah gempa gitu loh. Kan ini ada masalah dengan lempengan bumi. Apa hubungannya sama dosa saya? Nah, ini bagaimana nih Ustaz nih? Karena mereka tidak belajar. Mereka tak membaca Quran, tak belajar sunnah Nabi. Ya, andai kata kita belajar, tahulah kita semua itu dampak daripada maksiat. Apa yang menghancurkan dunia di kala zaman Nabi Nuh? Dosa-dosa kaum Nabi Nuh. Semua Allah tenggelamkan tuh banjir. Kalau masalah banjir lebih tak ada lebih besar pada banjir Nabi Nuh. Sehingga tenggelam seluruh bumi ini. Bahkan di mana mendaratnya kapal Nabi Nuh? Kalau andai kata kapal PLTU yang di Banda Aceh itu mendaratnya tengah kota kan? Iya. Tapi kapal Nabi Nuh mendaratnya di mana? Di atas puncak. Fastawat 'alal judi. Bersemayamlah kapalnya di atas puncak Bukit Jud. Menunjukkan banjir itu lewat gunung. Tsunami di Banda Aceh melewati 30 meter, 40 meter, hanya melewati pohon kelapa. Ini melewati gunung. Semua tenggelam. Semuanya habis binasa. Karena itu Allah perintahkan Nuh membawa setiap pasangan daripada binatang-binatang. Ya, dibawalah yang beriman belasan orang. Kemudian mereka pun bersisa di muka bumi. Hanya mereka yang bersisa di muka bumi ini. Pun mereka beranak pinak. Dikatakan mereka binasa tinggal dari 3 anak Nabi Nuh nya keturunan seluruh manusia. Apa yang menghancurkan kaum Nabi Lut? Kalau antum pernah ke Jordania sana berbatasan dengan Israel. Ada laut mati, Bahrul Mayyit. Kebanyakan orang tafsir mengatakan laut mati inilah tempat terendah di bumi, tempat yang merupakan berdomisilinya kaum Nabi Lut. Di situ Ustaz ya? Di situ Allah angkat ke atas, dicampakkan ke bawah. Begitu kuatnya sehingga dia merupakan tempat terendah di bumi. Bayangkan, kita ketahui lautan itu tempat terendah. Betul. Dia di bawah permukaan laut. Minus berarti Ustaz? Minus. Masya Allah. Hampir 500 meter di bawah permukaan laut. Hampir setengah kilo loh. Kalau anda kata lihat laut Mediterania, dia di bawah Mediterania sekitar 400 sekian, hampir 500 meter. Jadi Mediterania lebih tinggi Ustaz daripada laut mati. Itu adalah dampak daripada musibah gara-gara dosa. Kaum Ad Allah binasakan dengan angin puting beliung. Ya. Jadi lebih baik masyarakat itu introspeksi diri aja lah. Iya betul. Pertama istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibati. Allah berilah kami ganjar pada musibah kami ini. Jangan mengeluh. Semua sudah takdir. Semuanya dengan sebab, takdir tersebut dengan sebab. Betul. Ya, mungkin jadi karena kelalaian mereka, kelemahan mereka, karena maksiat mereka, karena ulah tangan mereka. Lebih baik muhasabah istighfar daripada mencela tak mendapatkan solusi. Tak mendatangkan solusi daripada mencela, baik beristighfar, bertaubat, membantu masyarakat sekitar yang bisa dibantu, dapat pahala daripada dapat dosa menghujat. Nah ini kan tadi sebagaimana yang antum katakan nih, kalau bencana itu bisa terjadi karena adanya dosa tadi Ustaz kan. Nah bagaimana kasusnya Ustaz? Suatu daerah yang di sana heterogen itu Ustaz, ada anak kecil bahkan bayi yang baru lahir, dan di sana ada orang soleh. Kenapa kena juga gitu Ustaz? Nah ini bagaimana Ustaz? Ya, inilah kaidah dalam agama. Kezaliman itu buahnya akan didapati oleh orang-orang banyak, bukan hanya yang berbuat kezaliman. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassatan. Takutlah engkau dengan fitnah. Fitnah diartikan azab, bencana, petaka yang hanya tidak efeknya menimpa orang-orang zalim semata. Jadi dalam hukum zahir dunia, ketika datang musibah ini, kalau banyak keburukan, kata salah seorang istri Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan, datang kepada kami azab, bencana, musibah, padahal ada orang-orang sejahtera kami? Kata Nabi, na'am, ya, idza kathurul khabath. Jika banyak sekali keburukan, datanglah musibah. Ketika musibah datang, kena semua dalam hukum dunia. Gak pandang bulu, Ustaz. Gak pandang bulu, tetapi dalam hukum akhirat berbeda. Ketika Ibunda Aisyah menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, akan keluar orang-orang yang ingin memerangi tentara Imam Mahdi. Yaghzu jayshunil Ka'bah. Ada tentara yang keluar untuk
menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba ketika mereka dalam perjalanan khusifa bi awwalihim wa akhirim, seluruh mereka tiba-tiba datang lagi vaksin. Subhanallah. Masuklah mereka semua ke dalam tanah. Maka bertanya ketika itu ibunda kita Aisyah, Rasulullah, di antara mereka ada orang-orang yang tak tahu, mungkin mereka terpaksa keluar, mungkin kata Rasulullah, yub'atsu ala niyatihim. Mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kadang-kadang orang dia tak ikut demo tapi ikut demo. Mungkin dia yang kena musibah dalam demo, mungkin yang kena lempar batu segala macam. Mungkin ada yang terbunuh dan dia tak punya dosa, tak punya salah. Dalam hukum dunia inilah dampak efek daripada musibah. Tapi di hukum akhirat berbeda. Anak-anak kecil kalau Allah seperti tsunami tak pandang bulu. Banyak anak-anak yang tewas, banyak wanita, banyak orang tua. Itu semua baik untuk mereka, rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang beriman. Karena orang meninggal tenggelam syahid. Syahid. Iya, anak-anak kecil tak ada dosa. Andai kata mereka besar mungkin buat maksiat, macam-macam memanfaatkan ketika kecil, semuanya kebaikan. Ya, tapi ini dampak daripada dosa masal. Wallahu ta'ala. Sepertinya apa yang perlu Anda sampaikan di dalam pembicaraan kita ini sudah cukup. Alhamdulillah sudah mencukupi nih Ustaz nih, mewakili apa yang menjadi PR bagi pemirsa sekalian nih Ustaz. Yeah. Nah, untuk itu Ana harap nih apa yang jadi perbincangan kita malam ini Ustaz bisa menjadi gambaran bagi teman-teman sekalian untuk diterapkan apabila semisalnya qadarullah terjadi bencana yang tidak diinginkan. Maka dari itu kami mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas kehadiran antum dan ilmunya. Alhamdulillah, mungkin sampai sini saja episode kita kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan terus episode selanjutnya di SNTV.